I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil wawancara saya kemarin dengan 2 topik. Yang pertama, tantangan dalam mendidik anak di era digital. Yang kedua, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang 5W1H tentang tantangan dalam mendidik anak di era digital. Apa tantangan dalam mendidik anak di era digital? Jawabannya, tantangan mendidik siswa terhadap seseorang guru pada era digital adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi serta mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Begitu juga guru mampu mengajarkan konsep abstrak dengan cara sederhana agar siswa bisa melakukan pembelajaran yang aktif. Selain itu, guru juga harus mampu membangun pembelajaran yang bermakna dan memanfaatkan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua, siapa yang berperan penting menghadapi tantangan dalam mendidik anak di era digital? Jawabannya, dalam mendidik anak di era digital, semua orang memiliki peran penting, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat. Yang ketiga, mengapa tantangan mendidik anak di era digital itu sangat penting? Jawabannya, karena kemajuan teknologi digital membawa dampak besar pada pola pendidikan. Pengasuhan anak, mendidik anak di era digital sangat penting karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan media digital. Anak-anak harus menggunakan media digital sesuai usia dan tahap mereka, karena menggunakan media digital yang tidak sesuai dapat mengancam kesehatan mental dan fisik mereka. Yang kedua, interaksi sosial. Baik orang tua atau guru perlu bijak dalam memantau dengan mengimbangi waktu interaksi anak di media digital agar mereka tetap berhubung dengan dunia nyata dan membangun hubungan sosial yang baik. Yang ketiga, pola asuh yang baik sangat penting dalam menentukan sikap atau perilaku anak, sedangkan pola asuh yang buruk dapat mempengaruhi komunikasi dan hubungan anak dengan manusia. Yang keempat, kemajuan kecerdasan finansial dalam perkembangan dunia digital sangat signifikan mempengaruhi bidang keuangan dan perbankan. Yang keempat, di mana tempat yang baik untuk anak di era digital? Di sekolah, di tempat pendidikan, dan juga di lingkungan yang mendukung menggunakan teknologi secara bijaksana. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi tantangan mendidik anak di era digital? Ada beberapa strategi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini. Yang pertama, anak perlu diajarkan tentang literasi digital, termasuk pemahaman tentang cara menggunakan teknologi dengan bijak, memilah informasi yang akurat, dan melindungi diri mereka sendiri dalam lingkungan digital yang kompleks. Yang kedua, mengatur penggunaan perangkat dan media digital. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kritis. Yang keempat, melatih kreativitas guru. Yang kelima, guru dan orang tua terus menguji penggunaan teknologi anak atau siswa serta memberikan arahan dan edukasi yang aman. Selanjutnya, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Saya akan menjelaskan 5W1H tentang pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, apa saja nilai-nilai Pancasila yang diambil dalam karakter pendidikan? Beberapa nilai yang diambil dalam karakter pendidikan meliputi agama, jalur, toleransi, jujur, toleransi, dan disiplin, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, menghargai, prestasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial. Yang kedua,
Siapa saja yang harus berpendidikan karakter sosial nilai-nilai Pancasila, yaitu setiap warga Indonesia termasuk siswa dan mahasiswa. Terus yang ketiga, mengapa pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan terutama untuk negara Indonesia? Karena Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, dan juga penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk karakter anak bangsa. Yang keempat, di mana kita harus menerapkan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila? Pendidikan berbasis karakter nilai-nilai Pancasila harus diterapkan di lingkungan pendidikan, baik itu berupa sekolah, perguruan tinggi, bahkan universitas. Hal ini dimaksud untuk menanamkan dan memahamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Yang kelima, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter? Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain yang pertama, sistem pendidikan dan metode belajar mengajar harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pendidikan karakter mencangkup pembentukan budi pekerti yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah dapat dimulai dari perilaku dan sikap manusia. Yang keempat, pembelajaran nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan dapat memelihara serta meningkatkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada. Sekian penjelasan dari saya tentang penelitian saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.